Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Wahyu Nugraha, NIM 2001010140, Prodi Manajemen, kelas 6A5. Mata pelajaran Manajemen dan Evaluasi Kinerja. Dosen pengampu Dr. Ronald Afrianto SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban UAS saya, ujian akhir semester. Baiklah, yang pertama, 1. Evaluasi pengukuran kinerja berguna untuk menilai apa kinerja telah dilakukan dengan benar dan memastikan apa sistem review atau corning telah berjalan sesuai dengan metode yang dipergunakan atau belum. Evaluasi ini dapat dilakukan terhadap hasil kinerja kelompok atau individu. Mengapa evaluasi kinerja individu sangat diperlukan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Karena evaluasi mengidentifikasi kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan. Evaluasi menunjukkan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini, apa cukup atau kurang cukup sehingga dapat dikembangkan program baru. Efektivitas pelatihan dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur sebagai baik pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja. Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selain itu, evaluasi kinerja dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan upah. Keputusan tentang siapa yang mendapat kenaikan upah dan bonus lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja. Itu jawaban dari saya. Baiklah, nomor 2. Jika Anda merupakan seorang pemimpin di suatu organisasi, bagaimana Anda melakukan penilaian kecerdasan emosional dan kecerdasan pengetahuan pada bawahan Anda, dan apa yang menjadi tolak ukur penilaian Anda? Jelaskan dengan singkat. Menurut saya, cara saya untuk melakukan penilaian kecerdasan emosional dan kecerdasan pengetahuan diantaranya dengan menggunakan metode survei dan penilaian langsung dengan meninjau aktivitas individu pada tempat kerja. Beberapa tolak ukur untuk menilai kecerdasan pengetahuan dan kecerdasan emosional diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengetahuan umum, 2. Sikap empati, 3. Perasaan individu, 4. Pengadilan amarah, 5. Kemandirian, 6. Kemampuan menyesuaikan diri, dan terakhir 7. Kemampuan menyelesaikan masalah baik tim atau pribadi. Baiklah, soal nomor terakhir yaitu soal nomor 3. Kenapa tingkat kompetensi ikut mempengaruhi prestasi kerja? Dan apa menurut pendapat Anda prestasi kerja selalu dipengaruhi besarnya tingkat kompetensi? Berikan dan jelaskan. Menurut saya, tingkat kompetensi ikut mempengaruhi prestasi kerja karena kompetensi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, karena besarnya kompetensi juga dapat mempengaruhi bagaimana individu tersebut dalam bekerja. Semakin tinggi kompetensi biasanya diikuti pula dengan meningkatkan prestasi dan nilai dari individu tersebut. Menurut saya sendiri, prestasi kinerja tidak selalu dipengaruhi
hanya karena tingkat kompensasi, namun juga beberapa faktor lain yang dapat menunjang tingkat kerja individu seperti fasilitas kantor yang baik. Baiklah, itu saja jawaban UAS saya. Apabila ada salah kata atau salah ucapan kepada Bapak, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.